Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di Vlotum vlog 7 menit. Tentunya ya seperti yang saya bilang tadi, bareng saya. Oke, pada video kali ini ya kita sedikit bercerita lah. Seperti yang kita ketahui bahwa hingga tahun 2021 sekarang ini, virus corona itu masih menjadi perbincangan yang sangat panas gitu. Kenapa? Karena dampaknya yang sangat menakutkan. Tetapi untuk kita pribadi harus tetap merasa tenang. Dampak dari virus corona itu sih bukan hanya pada kesehatan, tetapi berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat, mulai dari tingkat atas hingga masyarakat kalangan bawah. Berbicara tentang perekonomian, siapa sih masyarakat yang nggak butuh yang namanya dana untuk menunjang kehidupan, baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan keluarganya? Siapa sih yang nggak butuh dana, gitulah. Semuanya pasti butuh dana, butuh uang untuk beli ini, beli itu dan sebagainya gitu. Belum lagi di kondisi yang sekarang ini pekerjaan itu sangat susah. Jangankan untuk orang yang berpendidikan, untuk orang yang nggak punya pendidikan, jangankan untuk orang yang nggak punya pendidikan, orang yang punya pendidikan aja cari kerja di saat situasi yang seperti ini pun itu tidak semudah pada saat kondisi sebelumnya yang belum Oh, no, 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 no. kasus virus corona ini gitu. Apalagi orang yang punya pekerjaan, apalagi orang yang punya sekolah, pasti ya nyari pekerjaan di situasi yang sekarang itu sangat susah gitu. Nah, sedikit cerita nih guys. Siapa yang gak kenal sama Kabupaten Parigi Motong, khususnya di Kecamatan Tinomo Selatan? Kabupaten Parigi Motong ini di salah satu wilayahnya, yaitu Kecamatan Tinomo Selatan tadi, sebelum adanya kasus corona itu telah dimulai kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatannya ada di Desa Sinei, kalau nggak salah ya, Desa Sinei di Pantai Mosing, oleh pimpinan daerahnya pasti. Kemudian mungkin selain dari situ ada salah satu wilayah yang ingin yang dilakukan kegiatan pembangunan, masih di Kecamatan Tinomo Selatan juga sih teman-teman, tepatnya di Desa Katulistiwa. Itu kegiatannya adalah pembuatan villa pembuatan villa untuk pimpinan daerah, untuk Bapak Bupati. Dalam pembangunan ini sebenarnya kalau nggak salah itu bukan hanya pembangunan villa semata, di mana pembangunan villa ini pada pembicaraannya kalau nggak salah ya, itu bagaimana caranya agar wilayah pembangunan villa yang dilakukan di Desa Katulistiwa, khususnya di Bukit Elang, itu menjadi salah satu kawasan wisata yang membuat atau menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, di mana
Ketika villa itu terjadi, villa itu dibangun pada lokasi tersebut akan menjadi salah satu tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Tentunya itu akan menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan adanya pengunjung yang ramai, aktivitas masyarakat tentunya seperti mungkin dia jualan atau menyiapkan apa gitu ya, itu pasti akan ada di jalur-jalur yang menuju lokasi pembangunan tersebut. Kemudian ketika lokasi itu terbangun, otomatis dia membutuhkan pengelola. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut tentang pengelolaan suatu wilayah, pada lokasi itu, pada awal pembangunan itu pihak pimpinan daerah dan jajarannya telah membuat kesepakatan untuk merekrut para pekerja di lokasi Bukit Elang yang nantinya akan menjadi pengelola pada wilayah tersebut. Yang pada pembicaraannya ya, para pekerja ini diambil dari dua desa, di Desa Katulistiwa dan di Desa Siaga, sebanyak 10 orang. Akan tetapi yang terkumpul itu hanya 8 orang, dan ketika terkumpul para pekerja tidak menunggu untuk mencukupi 10 orang. Dengan jumlah yang 8 orang itu mereka menyatakan sanggup untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin terdapat masalah atau apa pada mereka, para pimpinan. Namun kami tidak ingin mencari tahu masalah tersebut. Kami hanya ingin terus bekerja untuk melanjutkan pembangunan. Akan tetapi untuk melakukan pembangunan di lokasi wisata itu membutuhkan bahan, alat, dan ketika kami mengajukan permintaan itu agak gimana ya, agak sedikit telat ya. Kalau untuk telatnya mungkin kami bisa menerima hal tersebut, karena yang pertama untuk mendapatkan bahan, apalagi di wilayah tersebut kan ada 2 pembangunan, pasti butuh bahannya tidak secepat gitu ya, tidak secepat ketika kita minta itu langsung ada, nggak mungkin, dan itu masih bisa masih masuk akal. Akan tetapi yang nggak masuk akalnya itu ketika memasuki bulan kedua atau ketiga, para pekerja itu belum menerima benefit atau gaji dari bulan pertama ketika mereka kerja gitu loh. Dan ketika ditanyakan pada pihak pimpinan yang dipercayakan untuk mengontrol pekerjaan yang ada di Bukit Elang, itu tidak ada informasi, tidak ada konfirmasi gitu loh. Ketika ditanyakan via WA, ketika ditelepon, itu nggak ada jawaban sama sekali. Kami bertanya dong, ini ada apa ya? Tetapi
Sembari bertanya kami terus bekerja, kami memunculkan pikiran-pikiran positif. Mungkin ada sesuatu hal yang harus dikerjakan yang membuat bukan bukan tidak memperdulikan hal kami para pekerja yang ada di Bukit Elang. Kami berusaha berpikir positif seperti itu. Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, hingga nyampe di tahun 2021, benefit itu pun gak pernah keluar. Dan gak ada informasinya tentang apakah benefit itu bisa dicairkan, bisa dikeluarkan atau tidak. Sedih dong buat para pekerja. Yang pertama, mungkin para pekerja ini tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya mengharapkan rezeki dari ketika dia dapat kerja. Mungkin saat itu dia berharap ya semoga ini bisa menjadi pekerjaan tetap, tetapi pada ujungnya itu seperti apa ya, PHP gitu, nggak jelas ini kerjanya gimana, terus benefitnya kayak gimana, kayak gitu sih. Coba dipikirin deh, kalau tuh mungkin ada sesuatu hal yang memungkinkan benefit itu tertunda, setidaknya kan informasi itu perlu disampaikan kepada para pekerja kan. Kenapa? Agar tidak ada pemikiran-pemikiran negatif tentang hal tersebut. Tapi sampai sekarang gak ada loh informasinya. Apakah akan dikeluarkan benefitnya atau tidak? Nah kemudian gini, sempat aku itu dengar bahwa para pekerja yang di Bukit Elang itu benefitnya udah nggak bakalan cair, nggak bakalan dikeluarin. Kenapa? Karena benefitnya itu masuk pada anggaran di tahun 2020 kemarin. Sementara sekarang itu udah masuk anggaran baru. Kenapa nggak keluar? Karena katanya kemarin itu nggak ada SK-nya, jadi benefitnya nggak bisa diproses untuk dikeluarkan karena nggak ada SK tersebut. Pertanyaannya gini, kalau para pekerja ini direkrut oleh para pimpinan daerah dengan mempercayakan jajaran-jajaran yang ada di bawahnya, otomatis mereka telah mempersiapkan SK itu karena mereka tahu bagaimana proses pemberian gaji terhadap karyawan yang mereka rekrut. Kenapa itu nongolnya sekarang? Heran gak sih? Atau jangan-jangan ini hanya tebak-tebakan ya, tapi mudah-mudahan ini gak terjadi. Karena kami percaya sama pimpinan yang ada di wilayah daerah Kabupaten Parigimotong. Atau bisa jadi lokasi tersebut adalah lokasi pribadi tetapi menggunakan uang daerah untuk membayar para karyawan. Tapi kan tidak mungkin itu terjadi. Nah terus kalau seandainya itu nggak terjadi, ini masalahnya apa? Kenapa tidak ada konfirmasi kepada para pekerja tentang benefit kalian? Gitu loh. Padahal para pekerja itu butuh dana, apalagi di kondisi yang sekarang. Dengan kebutuhan yang semakin meningkat, cari kerja susah karena lokasi wilayah-wilayah itu ada PSBB gitu. Setidaknya ada konfirmasi ke karyawan. Bayangin aja nih teman-teman, kerjanya itu dari sebelum bulan Agustus kalau nggak salah. Udah berapa bulan? Sekarang Januari, Desember, itu mundur ya beberapa bulan. Gak ada konfirmasi tentang benefit yang mereka dapatkan. Bertanya-tanya dong, mereka ini ada apa sebenarnya? Kalau mau dijudge jelek juga pasti
nggak mau. Tapi kalau nggak mau dijudge jelek harus ada informasi dong, kenapa benefitnya nggak keluar sampai sekarang, harus jelas. Heran juga sih, apalagi denger yang SK itu. Seharusnya ketika merekrut sesuatu, untuk proses pembayarannya udah dipikirin dong. Kalau menggunakan uang daerah otomatis ada SK-nya. Lah kenapa sekarang di tahun 2021 baru ngomongin SK, kemarin gak ada SK-nya? Ini heran deh. Udah, bingung gue. Intinya para pekerja Bukit Elang menuntut benefit sesuai perjanjian awal. Jangan memanfaatkan keringat orang, kualat. Ya, kualat, oke? Kualat. Para pekerja Bukit Elang menginginkan benefitnya sesuai perjanjian awal. Ini udah berapa bulan? Nggak nongol, nggak ada informasi mau dikeluarin atau enggak. Sekarang malam persalahkan SK, katanya nggak ada SK jadi nggak bisa diproses. Apaan? Heran. Udahlah,